Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Kali ini kita kembali ngelanjutin lagi alur cerita Absolute Assassin ya guys ya. Dan bagi kawan-kawan yang belum nonton part-part sebelumnya, ada kok dari deskripsi di bawah. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Chen terpaksa meladeni duel resmi yang diajukan Seth pada akademi. Dan duel tersebut berlangsung di arena yang cukup banyak penontonnya tentunya. Setelah Seth mengaku kalah adu pedang dengan Chen, dia pun mengerahkan Magic Rank 4 Sandstorm. Memang Capsec dan Serika sempat kaget ngelihat Magic yang bisa menghancurkan barrier arena tersebut. Tapi tiba-tiba Chen mengaktifkan teknik lain, teknik rahasia yang bernama Expansive Void Spear, yang melahap habis semua pasir Magic Set hingga nggak bersisa sedikit pun. Para penonton benar-benar kaget dengan aksi di luar Nurul yang Chen kerahkan ini. Mereka terlihat berbisik-bisik sambil bilang, "Magic apa itu? Emang ada magic yang seperti itu ya?" Saya pun berlutut lemas dan bilang, "Gak kusangka aku bisa kalah, dan kalah telak baik dalam swordmanship maupun magic. Rasa-rasanya sangat depresi gini, sialan." Tapi Seth yang penuh dengan aura positif dan semangat kembali berdiri, dan secara sportif dia mengakui kekalahannya. Lalu menganggap Chen sebagai rival terkuatnya agar dia bisa terus berkembang. Seth pun menyodorkan tangannya untuk salaman dan bilang ke Chen, "Entah kapan itu, tapi aku pasti akan menantangmu sekali lagi. Kau akan terima tantanganku juga nanti, bukan?" Chen pun membalas salaman tersebut sambil bilang dengan singkat, "Enggak, terima kasih." Oke, setelah duel tersebut selesai, nggak berselang lama saat Chen kembali ke ruangannya, kedua alisnya melengkung tinggi ngelihat perubahan drastis si bayi setengah naga itu. Dalam hatinya dia bilang, "Aku tahu kecepatan pertumbuhan naga itu emang luar biasa, tapi ini baru sebentar aja dia udah kelihatan seperti anak umur 6 tahun. Kalau begini terus bisa-bisa dia jadi sepantaranku nggak lama lagi." Terlihat manusia naga itu menyapanya dengan kata-kata papa. Brian sendiri mengaku kalau si balita tumbuh jadi sebesar itu hanya sebentar saat dia nggak memperhatikan. Makanya Chen ngerasa kalau pertumbuhan secepat ini bakalan sulit dibesarkan diam-diam di dalam akademi ini. Serika pun datang dan ikutan bilang, "Begitulah, pada akhirnya kau nggak akan mungkin menyembunyikan dia selamanya. Aku mungkin bisa membantu menyembunyikan demonic swordmu, tapi lain halnya kalau soal manusia dragonik. Khususnya kalau kau bertarung dengan gila seperti hari ini. Apa yang sebenarnya kau pikirkan?" kata Serika yang mulai marah pada Chen karena ngeluarin salah satu teknik rahasia assassin dan menarik banyak perhatian dalam duel sebelumnya. Chen bilang kalau di asrama juga ada barrier yang terpasang, so keberadaan Kairam dan si balita harusnya sih nggak jadi masalah. "Ya, itu bisa aja selama kau nggak bikin masalah lainnya," kata Serika sambil menunjukkan sepucuk surat kepada Chen. Chen tahu kalau surat itu dibuat oleh Capsec sebagai peringatan untuknya. Dan yang lebih mengagetkan adalah dalam surat itu ada sebuah pernyataan yang meminta Chen agar segera keluar dari akademi ini kalau terus berperilaku buruk. Gak berselang lama, Serika pun pergi sambil bilang ke Chen agar bersikap lebih hati-hati dengan siapapun, termasuk dengan Capsec Academy. Ngelihat surat itu, Chen pun teringat gimana dulu dia bicara empat mata dengan si Capsec sebelum masa regresi dulu. Waktu itu Capsec ngasih saran kalau Chen gak cocok menjadi Knight of Light milik kakaknya setelah tamat akademi nanti. Si Capsec bilang gak ada manfaat bagimu menapaki jalan tersebut. Entah itu menghadapi cobaan atau menanggung takdir yang kejam, gak ada satupun manfaat yang bisa kau tuai nantinya. Seperti itulah jalan hidup boneka orang lain. Apapun hasilnya nanti sebagai Knight of Light, pada akhirnya kau akan menyalahkan kakakmu sendiri. Sungguh kata-kata yang sangat tepat sih, karena nyatanya Chen kemudian mati di tangan kakaknya sendiri. Dan itu jujur ngebuat Chen di masa sekarang sangat kesal karena prediksi Capsec susah melesetnya. Sebelum Chen pergi menghadapi Capsec, Brian pun nanya sebaiknya anak setengah naga ini mau dikasih nama siapa. Dan Chen memutuskan untuk memanggil anak tersebut dengan nama Nana. Sekarang kita pindah ke kantor kepala sekolah. Sambil terus menuliskan dokumen, si Capsec gak bisa menghilangkan pikirannya dari Chen. Dia tahu kalau Chen memiliki potensi yang besar, tapi siapa sangka Chen bisa menyerap mantra level 4 hanya dengan Black Spear yang levelnya masih level 1. Itu artinya bakat Chen benar-benar di luar nalar. Dalam hatinya si Capsec bilang bahkan dia mampu mengeluarkan magic itu semudah membalikkan telapak tangan. "Aku ingin tahu seberapa jauh batasanmu, Chen Fair," kata Capsec yang makin penasaran dengan Chen ini. Sergi cerita tentang si Capsec yang bernama Kudel Kuisela ini.
Dia adalah guru dari kaisar saat ini, yaitu Dion Severus, sekaligus juga merupakan ayah dari permaisuri terakhir, Diana Quisela. Kudel adalah salah satu dari sedikit magi rank 9 yang ada di benua ini. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pendidikan para pelajar di akademi setelah kematian Diana Quisela. Tapi ada satu hal yang bikin Chen penasaran. Selama ini Chen menganggap sosok Kudel adalah orang yang suka damai. Tapi kenapa di kehidupan masa sekarang tiba-tiba dia ikut campur dalam persaingan penerus tahta kekaisaran? Dan saat Chen mulai mendekat ke pintu ruangan Kudel, dia diam sejenak karena merasakan aura misterius dari lorong di dekat pintu. Dalam hatinya Chen bilang, sepertinya sifat kakek itu masih belum berubah sampai dengan sekarang ya. Dan benar aja, ternyata ada barrier yang menghalangi Chen untuk terus melangkah menuju pintu tersebut. Ngelihat itu Chen pun tersenyum sambil bilang, hahaha, dia tahu aku akan datang, masih aja memasang barrier pembatas wilayah. Bahkan ini adalah barrier rank 9. Baiklah. Kalau ini adalah sebuah tes, maka akan kuterima dengan senang hati. Kudel yang juga menyadari kalau Chen sedang menuju ke tempatnya, bilang dalam hati, sekarang apa yang akan kau perbuat Chen? Hanya grid magi tingkat tertinggi saja yang bisa menghancurkan barrier semacam ini. Namun tiba-tiba Kudel tersentak kaget karena mendengarkan pecahan kaca dari atasnya. Siapa sangka Chen menerobos jendela agar bisa masuk ke dalam sana. Dan begitu dia mendarat, Chen pun langsung bilang, salam Capsek Kudel, saya Tianfer. Siswa tahun ajaran baru, saya datang kemari untuk melayangkan sebuah keluhan. Kudel gak menyangka kalau Chen mengabaikan penghalangnya dan datang lewat jendela yang memang gak dipasangi barrier. Jujur, Kudel mengaku kalah dalam adu cerdik dengan Chen kali ini. Lalu dia pun nanya ke Chen, keluhan, apa maksudmu Tianfer? Chen pun ngejawab, ya surat yang saya terima tertulis berasal dari Anda bukan? Tapi berdasarkan barrier yang ada di luar sana, saya yakin akan satu hal. Kalau surat peringatan itu cuma alasan untuk menguji bakat yang saya miliki bukan? Kudel mengiyakan asumsi Chen itu sambil tersenyum tipis. Memang agak agresif, tapi Chen berhasil membuktikan bakatnya di hadapan Kudel. Meski begitu, Kudel bilang kalau dia nggak akan menarik kembali peringatan dropout tersebut. So, kalau Chen mau peringatan itu dicabut, dia boleh mencoba membujuknya dengan cara yang lain. Mendengarkan itu, Chen pun bilang, kalau begitu saya ingin menanyakan sesuatu pada Anda. Apakah Anda menginginkan ekspansi kekaisaran ataukah kehormatan untuk keluarga Anda sendiri? Pertanyaan itu langsung ngebuat dahi Kudel berkerut dan dia pun ngejawab pertanyaan yang cukup berani. Nggak satupun dari kedua itu menjadi perhatianku. Begitu ya. Lalu apabila Kaisar Dione wafat nanti, andai pangeran ketiga atau keempat berusaha mengambil alih tahta menyaingi pangeran pertama, apa Anda nggak akan memihak? Tanya Chen sekali lagi. Mendengarkan itu Kudel menjadi sedikit emosi sambil mengerahkan aura dan dia bilang, kau nggak hanya berani tapi juga sombong anak muda. Jawaban itu nggak memuaskan bagi Chen. Bisa-bisanya dulu Kudel bilang kalau Chen merupakan bonekanya Ascel, tapi nyatanya Kudel nggak berbeda dari dirinya yang lama. Di kehidupan Chen yang sebelumnya, selama persaingan penerus tahta berlangsung, Kudel berpengaruh besar menjadikan pangeran pertama yang bernama Luinele Severus sebagai kaisar. Nyatanya Luinele adalah pria yang jahat sekaligus keji, bahkan tega membunuh semua saudaranya. Dan saat Kudel menentang kezalimannya itu, pada akhirnya dia malah dicap sebagai pengkhianat kekaisaran dan dijatuhi hukuman matoy. Dia berusaha keras untuk mencerahkan masa depan orang lain, dalam hal ini Luinele, tapi malah berakhir dikhianati oleh orang itu sendiri, persis seperti gimana Chen dikhianati oleh Ascel. Kudel pun menggebrak mejanya. Dia nggak terima kalau Chen menganggap sepeninggalan Kaisar Dione akan terjadi perang saudara besar-besaran. Dengan lantang Kudel bilang, kau pikir kedamaian abad terakhir akan jatuh semudah itu bocah? Kukira kau adalah seorang yang jenius, tapi rupanya kau nggak lebih dari seorang yang bodoh. Chen pun membalas dengan argumen, apa Anda sungguh berpikir demikian? Ibu dari pangeran pertama dan kedua meninggal karena penyakit. Lalu pangeran ketiga dan keempat juga merupakan saingan yang adil bagi pangeran pertama, keluarga Nepelus, yang merupakan keluarga asal permaisuri Cassandra. Dikenal banyak orang sebagai keluarga yang haus akan kekuasaan. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan jabatan yang berkuasa. Menurut saya pribadi sih, sangat jelas kalau kedamaian di kekaisaran udah berada di ujung tanduk. Dan di hari kedamaian itu nanti akan hancur, akademi pun akan berakhir. Bukan begitu Pak Capsek? Ucapan itu seketika langsung ngebuat Kudel langsung berkeringat dingin. Dalam hatinya dia bilang,
Apa ini proses berpikir anak usia 11 tahun yang wajar? Dia tahu setiap detail dari iklim politik kekaisaran. Sulit dipercaya. Kudel pun langsung menurunkan tensinya dan dia nanya apa tujuan Qian mengatakan semua ini kepadanya. Qian pun ngejawab, tentu aja untuk negosiasi. Aku bersedia membantumu, sekaligus juga kedamaian keluargamu dan juga akademi ini. Jadi tolong tarik kembali surat peringatan ini. Mendengarkan tawaran itu, Kudel malah tertawa cekikikan. Lalu dengan lantang dia bilang, punya kekuatan apa kau sampai berani bilang ingin membantuku? Rasakan beban dari kesombonganmu itu, kata Kudel yang mulai mengaktifkan simbol lingkaran magic di atas ruangan. Dan tiba-tiba Change of Judgment keluar dari lingkaran tersebut untuk mengikat Qian dengan begitu kerasnya. Qian yang kaget mendapat magic tersebut bilang dalam hati, sial, jadi kau mau bertarung ya, kemsek sialan. Qian benar-benar nggak bisa bergerak sedikit pun terkena ikatan magic tersebut. Dan Kudel pun bilang lagi, apapun yang kau lakukan, kau nggak akan bisa lepas dari Change of Judgment yang merupakan magic rank 9 ini. Sepertinya aku udah meremehkanmu. Tapi Qian terlihat masih cukup santai walaupun terkena magic level tinggi itu. Dan dia bilang, kalau begitu biar ku buktikan kekuatanku sendiri, kata Qian yang tiba-tiba tubuhnya dilapisi aura pekat yang ngebuat Kudel tersentak kaget. Qian pun langsung mengaktifkan teknik Void Spare pada tubuhnya sendiri, sehingga secara perlahan mulai melahap Chain of Judgment milik Kudel. Ngeliat itu Kudel benar-benar kaget dan bilang dalam hati, apa? Ini benar-benar gila. Void Spare hanyalah magic level 1, tapi yang dikeluarkan ini bisa menyerap magicku yang rank 9. Terlihat sebuah lingkaran bola hitam mirip black hole membungkus tubuh Qian itu, seketika melahap habis rantai magic milik Kudel. Saat ini keringat yang cukup banyak terlihat membanjiri wajah Kudel. Apa yang baru aja terjadi di hadapannya ini benar-benar gak bisa dijelaskan dengan teori apapun. Ini benar-benar mind blowing. Dalam hati dia bilang, sebenarnya seberapa besar bakat anak ini? Begitu terlepas dari rantai magic si Kemsek, Qian pun meng-cancel magic void spare-nya itu. Lalu dia bilang, gimana? Apa aku tampak berguna di matamu sekarang? Kata Qian sambil menepuk debu di bahunya dengan cukup gaya. Dan itu adalah bukti kalau magic rank 9 Kemsek sekalipun bukan ancaman baginya. Kudel pun terpaksa menarik kembali peringatannya dan menanyakan apa Qian ada keinginan lainnya. Tapi Qian malah ngejawab simple, aku hanya menginginkan kehidupan pelajar yang penuh dengan kedamaian. Udah itu aja, kata Qian yang ngebuat Kudel cukup keheranan di sini. Tapi sebenarnya dalam hati dia nggak mau ngelihat akademi runtuh untuk kedua kalinya di masa kedepannya nanti. Sementara itu di tempat yang lainnya terlihat Brian baru aja berbelanja dari pasar dan saat dia mau pulang siapa sangka Brian diculik oleh segerombolan orang yang belum diketahui siapa. Wah, apa yang akan terjadi? Sedangkan Qian sendiri saat ini udah kembali ke kelasnya. Dia setuju untuk mengikuti pelajaran di akademi sesuai negosiasinya dengan Kemsek Kudel. Tapi bosan banget anjir, kata Qian yang benar-benar bosan di kelasnya. Bahkan dia sampai tertidur saat pelajaran. Yap, tentu aja Qian udah menghabiskan waktu untuk mempelajari semua hal ini 30 tahun yang lalu sebelum regresi. Jadi melakukannya untuk kedua kalinya sangat membosankan baginya. Nggak berselang lama Qian pun buru-buru keluar dari kelas. Daripada dia mati bosan di dalam sana, tapi dia malah dicegat oleh Erin yang bersama dengan Rasmus karena nggak suka ngelihat Qian bolos pelajaran. Namun tiba-tiba terdengar suara orang yang turun dari tangga sambil bilang, Arin, lama nggak berjumpa. Arin yang kaget mendengarkan suara itu langsung membungkukkan badannya sebagai rasa hormat dan dia pun ngejawab, Pavian, Nerovian, lama nggak berjumpa. Spontan Pavian dan Nerovian pun langsung mendekati Arin lalu mencecarnya dengan berbagai sindiran, termasuk kenapa Arin bergaul dengan rakyat jelata. Di saat Arin terdiam nggak bisa membalaskan sindirannya, Qian yang ngelihat itu bilang dalam hati, mereka ini dari keluarga Nepelus. Jelas-jelas mereka nggak suka dengan Arin. Kedua bersaudara ini seolah nggak menganggap Arin dan langsung mengajak Qian bicara sambil memuji kehebatannya dalam duel resmi sebelumnya. Mereka bahkan berniat akan mengundang Qian ke pesta untuk mengobrol lebih seru lagi. Menurut mereka, kalau bisa jadi teman sekalian. Qian mengucapkan terima kasih atas perlakuan mereka terhadapnya ini. Dan Pavian pun bilang ke Qian, baiklah sampai nanti. Baru aja Pavian mengatakan itu, Nerovian langsung menghampiri Arin dan bilang, sampai nanti barusan bukan untukmu, tapi untuk dia. Sadar diri Arin, jangan sombong dulu, kau itu harus lebih ngaca, kata Nerovian yang kemudian pergi gitu aja bersama dengan saudaranya.
Rasmus yang heran ngeliat sikap dingin mereka berdua nanya apakah mereka itu adalah pangeran. Apa sih masalah mereka? Arin pun ngejawab mereka itu masih keluarga aku memang. Pepatah bilang darah jauh lebih kental daripada air. Mau sedingin apapun mereka, aku akan selalu setia pada ikatan keluarga. Tapi Chen pun ngejawab darah ataupun air semua nggak akan berdaya di hadapan kekuasaan. Itu sebabnya jika mereka memperlakukanmu seperti itu berarti kau diwaspadai oleh mereka. Mereka datang untuk mengamati gerak-gerikmu. Jadi kau nggak perlu murung seperti itu juga, kata Chen yang ngebuat wajah Arin memerah merona. Dia nggak menyangka Chen akan mensupportnya seperti ini sehingga hatinya makin kelepek-kelepek dibuatnya. Nggak berselang lama Chen pun tiba di asrama dan heran cuma ngeliat Nana yang tertidur pulas di atas kasur. Sewaktu Chen memanggil Brian dan juga Kairam, cuma Kairam yang muncul dalam wujud spiritnya. Ngeliat itu Chen pun menyuruh Kairam untuk mencari Brian di mana dia. Tentu aja Kairam nggak suka sih sebenarnya disuruh-suruh seperti ini. Ya tapi apalah daya, ngapain juga nyari, toh nanti dia akan pulang sendiri, kata Kairam dengan nada yang cukup kesal. Namun tiba-tiba dia tersentak kaget karena mencium bau darah. Merasakan firasat yang sama buruknya, terlihat Chen mulai berkeringat dingin. Ya, bau darah itu memang berasal dari Brian. Terlihat sekelompok orang yang dipimpin oleh Barret membawa Brian ke gang sempit dan menghajarnya. Ngelihat Brian tersungkur di tanah, Barret pun bilang, itu sebabnya kau harus menurut kepada kami selagi kami masih bersikap baik. Kau membuat situasi menjengkelkan bagi kami, kau tahu. Kukira kau itu naik penjaga satu-satunya, tapi ternyata cuma sampah yang sok kuat. Akan kupotong-potong kau hingga berkeping-keping, lalu kukirimkan semua bagianmu itu kepada majikanmu sebagai hadiah. Semua ini karena majikanmu yang bertingkah sok hebat di hadapanku sebelumnya. Mikirin dia aja udah membuatku mau muntah. Tapi terlihat Brian sama sekali nggak tertunduk walaupun dia udah dihajar dengan cukup parah. Dia bilang, terus mau apa kau sekarang, ha? Dasar pelawak. Barret pun makin emosi mendengarkan ucapan Brian tersebut dan dia bilang, bajingan, sehabis dihajar kau jadi nggak waras kah? Ini udah nggak seru lagi, kalian semua habis dia, kata Barret kepada semua bawahannya itu. Tapi sebelum para bawahan itu menarik pedang, tiba-tiba Chen terlihat berada di atas mereka semua dengan set pakaian asasinnya. Dia bilang, hei, sedang apa kalian? Barret Louis Millie. Ternyata ini adalah ulahmu ya. Kedatangan Chen langsung ngebuat Barret mulai berkucuran keringat. Tapi dengan sok kuat Barret ngejawab, siapa sangka kau akan datang sendiri kemari, Cian Fair. Lebih bagus seperti ini, akan ku keluarkan semua isi perutmu sekarang. Mendengarkan itu Cian tersenyum dan langsung mengaktifkan teknik Egg Assassination Wild Strike. Tanpa ampun Cian melesat turun dari atas secepat kilat, melancarkan rentetan tebasan untuk menyerang titik vital semua bawahan Barret sekaligus, sehingga mereka semua langsung tercincang menggenaskan. Terhempas ke segala penjuru juga. Barret ngelihat itu makin panik dong. Keringat mulai membanjiri wajahnya. Dalam hati dia bilang, apa? Dia mengalahkan semua tentara bayaran yang kusewa dalam sekejap. Apa memang gak ada cara untuk mengalahkannya? Monster macam apa dia sebenarnya? Kata Barret bergidik ngeri teringat mana orb sebesar yang dulu nyaris dipaksa telan oleh Cian. Kesal sekaligus marah, Barret mengaktifkan skill api di tangannya untuk menyerang Cian. Tapi belum kelar dia mengcasting to magic, Cian pun duluan menerjang dengan tendangan lutut yang sangat keras di perutnya hingga Barret langsung terbanting berkali-kali ke tanah sampai membentur dinding dengan cukup kuatnya. Cian mendekati Barret yang kesakitan dan dia bilang, kau masih belum berubah juga ya, menyiksa orang yang lebih lemah darimu. Apa yang memang itu sangat menyenangkan untukmu? Dengan sangat percaya diri Barret ngejawab, apa urusanmu ikut campur dengan hobi orang lain? Terus kalau iya kau mau apa? Menghabisiku? Kau kira aku ini siapa? Kata Barret dengan nada yang cukup menantang tentunya. Oke, sedikit cerita. Barret Louis Millie adalah putra tertua dari keluarga Louis Millie yang merupakan faksi penguasa dari kerajaan garam. Dia terkenal karena perilakunya yang bermasalah, bahkan di kehidupan Chan sebelum regresi dulu dia menghajar pelayannya sendiri udah menjadi hal wajar baginya. Dan dia seringkali membakar hewan kecil hidup-hidup sebagai bentuk hiburan kecilnya. Suatu ketika sebuah insiden terjadi di mana dia udah keterlaluan dengan kekejaman yang dia lakukan ini. Waktu itu dia dengan kejam menghabisi siswi satu akademinya dengan alasan sedang melakukan pengujian sihir. Pada akhirnya perintah datang dari Miss untuk membersihkannya. Dan saat Cian pergi ke rumahnya, Cian benar-benar terperanjat kaget ngelihat mayat pelayan yang gak terhitung jumlahnya berserakan di ruangan bawah tanah milik Barret
Bareta. Bahkan saat Qian berniat menghabisinya dengan siksaan yang paling menyakitkan sekalipun, saat itu Bareta hanya tertawa cekikikan sambil bilang, "Aku udah menyelesaikan seluruh lelucon menyenangkan yang ingin ku coba." Yap, itu artinya ketika masa lalu Bareta udah menyelesaikan seluruh keinginan bejatnya sehingga mati pun gak masalah baginya. Hal memuakkan itu masih menjadi ingatan segar di kepala Qian hingga hari ini. Makanya begitu Qian mendengarkan lagi ucapan itu sekarang dari mulut Bareta, dengan sangat kesal Qian bilang dalam hati, kalau dipikir-pikir menghabisinya dengan cara yang seperti dulu itu mungkin bukanlah hukuman yang berat baginya, karena pada akhirnya dia bisa melakukan segala hal yang dia inginkan. Sebagai harga yang harus dibayar karena sepenuhnya mengubah kehidupan seseorang seperti Rasmus, hukuman seperti itu sama sekali nggak cukup. Tiba-tiba Qian menggenggam mulut Bareta dengan cukup kuat dan mengaktifkan mana orb di tangannya yang lain, dan itu ngebuat Bareta panik luar biasa. Bareta bilang, "Kau berhenti sekarang juga. Kau kira akan selamat setelah melakukan ini kepadaku? Aku ini Bareta Louis Mille, puncak kekuasaan dari kerajaan garam." Mendengarkan itu amarah Qian makin memuncak lagi dong, dan tanpa ampun dia memasukkan mana orb tersebut ke dalam mulut Bareta sambil bilang, "Banyak bacot kau keparat. Aku gak peduli apa yang kau katakan, tapi kau harusnya gak macam-macam dengan bawahanku yang sama sekali gak ada hubungannya dengan semua ini, bajingan rendahan." Begitu mana orb itu tertelan habis oleh Bareta, dia menjerit kesakitan. Dadanya seperti terbakar oleh bara api. Kebetulan kejadian ini disaksikan oleh Kelin, si pelayan Ascal dari atas sana, dan dia bilang dalam hati, "Aku gak menyangka Tuan Muda Qian menyembunyikan kemampuan semacam ini. Ini harus segera ku beritahukan kepada Tuan Ascal. Mungkin dia benar-benar akan menjadi penghalang yang besar bagi rencananya nanti." Belum sempat Kelin pergi dari sana, ternyata Serika udah ada di belakang Kelin sambil menempelkan pisau di lehernya. Serika bilang, "Jadi kau ya penggemar garis keras yang belakangan ini membuntuti muridku," kata Serika yang langsung ngebuat Kelin panik sesak napas. Sementara itu Qian kini mendekati Brian yang babak belur sambil bilang, "Kau ini pelayanku atau bukan sih? Kenapa kau bertarung saat kau nggak punya kemampuan untuk melakukannya? Apa ini kesetiaan yang kau sebutkan sebelumnya? Asal kau tahu, nggak ada kesetiaan yang mengharuskanmu untuk mati. Jangan lakukan hal yang bodoh, karena itu membuatku kesal." Kau akan ditegur dengan keras saat kembali nanti ke asrama, mengerti? Qian yang tahu Serika ada di dekatnya langsung menyuruhnya untuk keluar. Siapa sangka ternyata Serika membawa semua anggota MIS untuk menghadapi pengintai Qian barusan. Setelahnya Serika pun turun ke tanah sambil bilang, "Ini aku membawakan hadiah untukmu," kata Serika sambil melemparkan Kelin yang udah terikat tali. Ternyata Qian sebenarnya udah tahu sih kalau Kelin membuntutinya selama ini, dan itu ngebuat Serika cukup terkesan. Serika kemudian bilang, "Pertama-tama aku akui kemampuanmu itu, kekuatan yang melampaui assassin dari MIS, sifat pandai bersilat lidah hingga bisa bernegosiasi dengan Capsec, dan bahkan kekuatan mental yang mampu dengan sempurna menggunakan Demonic Sword Kairam. Sebagai pewaris kau sangat membuktikan kemampuanmu itu. Tapi segalanya akan menjadi merepotkan jika terus seperti ini. Akan ada lebih banyak orang yang akan menyadari perilakumu yang gak wajar ini seperti hari ini." Qian pun ngejawab, "Akan ku ingat baik-baik peringatanmu itu. Tapi kalau ada yang macam-macam dengan orang-orang terdekatku, mereka semua akan kuhabisi tanpa sisa," kata Qian dengan tatapan aura intimidasi yang sangat kuat. Serika tersenyum sambil ngejawab, "Haha, ya, jadi begitu." Yap, Serika paham kalau Qian sangat membenci orang yang menyentuh orang-orang terdekatnya. Setelah itu Serika pun pergi sambil bilang, "Jangan lupa urus pengintai itu. Akan kubereskan Bareta serta antek-anteknya." Qian mengiyakan dan langsung mendekati Kelin yang ketakutan. Kelin bilang, "Mau apa kau? Kau mau membunuhku?" "Membunuhmu? Rasanya itu terlalu mudah bagimu," kata Qian dengan tatapan intimidasinya. Kelin yang berkeringat dingin pun bilang lagi, "Kalau kau mau menginterogasiku, lupakan aja. Aku gak akan membocorkan apapun kepadamu." Haduh, kau itu Kelin kan? Kacung nomor 1 si Ascal. "Aku tahu kok itu," kata Qian yang ngebuat Kelin benar-benar kaget. Qian gak mungkin lupa dengan sosok Kelin ini, karena dia selalu berada di samping Ascal sepanjang waktu. Sebenarnya gak akan menjadi masalah kalau Qian menghabisi Kelin sekarang juga, tapi ada hal lain yang lebih menarik yang bisa dilakukan. Sambil mengaktifkan magic di tangannya, Qian pun bilang dalam hati, "Tapi dia ini pelayan si brengsek Ascal itu. Paling enggak dia akan berguna bagi rencanaku," kata Qian yang kini aura pekat menyebar di tangannya yang ngebuat Kelin makin panik ketakutan. Ternyata Qian mengaktifkan salah satu skillnya, yaitu
tubuh Creation Shadow Persona. Dan aura bayangan itu pun melesat masuk ke tubuh Kaylin yang membuat dia menjerit histeris. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Saksikan terus alur cerita Absolute Assassin hanya di channel Fokozera Anime dan stay update.